Assalamualaikum Pak Iril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Kemarin WA saya ya, kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak Iril. Iya Bu. Semoga ini tidak mengganggu waktunya Bu Mary ini Bu. Insya Allah tidak Pak Iril. Hari ini saya memang sengaja meluangkan waktu saya untuk ngobrol dengan Pak Iril. Apa nih yang ingin diceritakan? Monggo Pak Iril. Begini nih Bu, saya ingin sedikit ya mencurahkan lah Bu isi hati saya tentang ini nih Bu. Eh Kondisi salah satu kelas yang anak-anaknya ini Bu nggak mau merapikan kelas Bu. Kelasnya berantakan, kotor, kesannya kayak nggak terurus gitu Bu. Oke. Dari percakapan ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Ya barangkali lah Bu nanti ketika kita berdiskusi, berbincang-bincang santai ini, mungkin saya punya solusi atau alternatif untuk penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Karena saya ingin melihat di kelas tersebut menjadi kelas yang rapi seperti kelas-kelas lainnya, Bu. Oke, jadi Pak Iril menginginkan bahwa kelasnya itu bisa rapi, bisa sama dengan kelas yang lain gitu Pak ya. Jadi Iya, Bu. kelas yang lain itu sudah rapi berarti ya Pak ya. Iya, Bu. Cuman tinggal di kelas itu saja, Bu. Nggak tahu ya penyebabnya karena apa, Bu. Situasi saat ini berarti kelasnya selalu selalu kotor gitu ya Pak. Iya, Bu. Jadi Atau coba bisa diceritakan situasinya seperti apa sih Pak, biar saya punya gambaran gitu. nah, biasanya kan kalau di kita tuh ada kegiatan ini nih Bu, literasi. Kemudian di belakang itu kan ada pojok literasi, kemudian ada rak untuk menyimpan barang-barang ini kebutuhan murid tuh Bu. Nah, untuk di kelas itu mereka tidak mengembalikan barang-barang ke tempat semula Bu. Jadi setelah berkegiatan, ya udah barangnya mereka letakkan, tapi tidak di tempat yang semestinya Bu. Jadi Oh terkadang gitu. sandal ada di tempatnya, buku atau apa gitu Bu. Iya, saya bisa membayangkan ya gimana keadaan kelasnya. Kira-kira apa sih Pak yang mempengaruhi anak-anak tidak rapi seperti itu ya Pak? Saya kurang tahu ya Bu ya. Mungkin saya pernah berdiskusi sih, bukan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa anak Ibu karena mereka sebenarnya ini sih Bu, ingin diperhatikan oleh wali kelasnya Bu. Karena wali kelasnya kan cuek gitu Bu. Jadi wali kelasnya hanya berpikir yang penting anak-anaknya masuk, nilainya bagus, udah gitu aja Bu. Jadi tidak ada apa ya semacam kedekatan emosional lah dengan anak-anak gitu Bu. Oh, jadi mereka ingin diperhatikan karena kurang, mungkin wali kelasnya sibuk gitu ya Pak ya, sehingga kurang ada kedekatan emosional, kurang pendekatan-pendekatan yang dilakukan apa namanya si anak-anak gitu Pak ya. Terus dari situasi itu apa yang diinginkan Pak Iril? Ya sebenarnya saya ingin Bu, membuka ruang dialog antara seluruh anak-anak di kelas itu, kemudian dengan guru yang mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas di kelas tersebut tuh. Jadi biar terbuka apa istilahnya ada forum dialog atau diskusi yang memungkinkan untuk secara bersama-sama mereka menyusun kesepakatan apa menyusun keyakinan kelas supaya kelasnya jadi rapi Bu. Biar Baik, Pak Iril. Untuk tadi Pak Iril sudah bilang bahwa akan membuka forum diskusi, kemudian ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas gitu ya. Nah, untuk mewujudkan itu gimana Pak Iril? mungkin saya juga ini ya Bu ya. Apa kira-kira saya perlu ya Bu ya nanti menghadap ke kepala sekolah atau ke wakil kepala sekolah untuk mencoba menjadi mediatornya Bu, supaya istilahnya bisa terjadi diskusi atau obrolan di kelas itu ya Bu ya. Apa sebaiknya saya seperti itu Bu? Baik, menurut Pak Iril itu paling baik ya untuk mendiskusikan dengan kepala sekolah. Kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan agar eh, rencananya Pak Iril ini bisa terwujud? Ya, saya mungkin akan melihat ini Bu. Saya pastinya akan melihat bahwa
kondisi kelas itu memang kondisinya berbeda dengan kelas lainnya, kemudian kita juga terkadang luput memperhatikan kerapian di kelas itu, dan ini nanti akan menjadi bahan utama saya ketika nanti saya akan memulai melaksanakan rencana itu dalam bentuk mengkomunikasikannya dengan pimpinan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kondisi kelas itu jauh berbeda dengan kelas lainnya yang rapi, sudah tertata dengan baik, dan kelas itu masih belum. Oke. Selain mengkomunikasikan, apalagi nih langkah-langkah yang bisa diambil Pak Irin? Ya, saya memang ini Bu, mencoba mendekati anak-anak untuk memancing keinginan-keinginan mereka dengan cara menanyakan bagaimana suasana atau situasi kelas yang menurut mereka nyaman untuk menjadi tempat belajar. Karena kalau melihat yang sekarang kan mereka sebenarnya merasa risih juga, Bu. Jadi saya tanyakan gimana nih kelas yang enak untuk belajar gitu. Jadi mereka biar membuat ini keyakinan kelas di kelasnya itu, Bu. Baik, Pak Iril. Tadi sudah disebutkan bahwa Pak Iril ingin mengkomunikasikan dengan kepala sekolah juga ya, Pak ya. Kemudian komunikasi langsung dengan anak-anak juga. Nah, langkah awal apa yang akan dilakukan Pak Iril dari yang tadi disebutkan? Ya, tentu saja ini Bu, saya yang pasti harus mengajak keterlibatan wali kelasnya nih Bu. Jadi wali kelasnya akan saya ajak untuk mencoba mengawali diskusi atau berdialog dengan anak-anak agar di antara keduanya ini merasa memiliki kelas tersebut, Bu. Jadi kalau sudah ada rasa memiliki, saya yakin pada akhirnya akan tumbuh rasa untuk ingin merawat dan menjaga. Oke, saya tertarik dengan kata-kata ingin memiliki. Untuk mewujudkan apa yang kata-kata memiliki itu apa nih langkah realnya yang harus dilakukan Pak Iril? Karena Ya, tidak semua orang memahami dengan kata memiliki itu tadi, Pak. iya, Bu. Sebagai sebuah keluarga nih, Bu. Jadi saya ibaratkan rumah itu akan menjadi kelas itu akan menjadi sebuah rumah yang mana di dalamnya adalah mereka yang ada di kelas itu. Jadi antara wali kelas kemudian anak-anak mereka menjadi bagian sebuah keluarga yang memiliki rumah itu, Bu. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, maka mereka harus mulai membiasakan diri untuk menjaga dan merawat rumah itu. Baik, Pak Iril. Eh, Kapan nih Pak Iril mau melaksanakan apa rencana-rencana tadi? Ya, saya ingin memulai dari ini, Bu. 2 minggu lagi, Bu. Ingin secepatnya. Saya ingin mencari waktu untuk memulai atau mengawali pembicaraan dengan wali kelasnya dulu lebih dahulu, Bu. Kemudian juga dengan anak-anak. Supaya semakin cepat, semakin baik, Bu. Risih juga kalau kita melihat kondisi kelas yang berbeda dengan yang lain. Oke, berarti 2 minggu lagi Pak Iril akan mengkomunikasikan ini ya. Siapa yang akan dilibatkan Pak Iril untuk mewujudkan rencana Pak Iril ini? Orang-orang yang mungkin bisa membantu Pak Iril kayak gitu? Ya, yang pasti nanti saya akan melibatkan wakil kepala sekolah, kemudian wali kelasnya, Bu. Dan mungkin juga beberapa teman-teman guru yang peduli. Jadi mereka yang sudah pernah mendapatkan pengalaman tentang materi budaya positif, terutama guru penggerak. Nah, itu saya ajak mereka untuk segera membantu memulihkan kondisi kelas yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, yang kurang bagus menjadi bagus gitu. Iya, jadi ada beberapa orang ya, kepala sekolah, guru yang bersangkutan, kemudian beberapa guru penggerak yang akan dilibatkan oleh Pak Iril ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana Pak Iril memastikan apakah itu bisa berjalan lancar atau kurang berjalan lancar? Itu gimana Pak Iril? Saya optimis, Bu, ini akan berjalan lancar karena bagaimanapun juga menciptakan suasana yang nyaman di kelas itu kan akan menunjang pembelajaran, Bu. Dan saya yakin semua pihak yang ada itu akan menerima ide-ide saya karena
apa yang saya sampaikan ini adalah untuk kebaikan bersama, untuk kenyamanan bersama, sehingga nanti anak-anak menjadi lebih betah berada di kelas, Bu. Dan mereka belajarnya Oke, menjadi semangat. baik. Eh, dari percakapan kita hari ini, kira-kira Pak Iril bisa menyimpulkan apa nih? Bisa nggak Ya, mengingat kembali apa ya dari kesimpulan dari percakapan kita hari ini? iya ya Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Ternyata saya sekarang menjadi lebih lega Bu karena saya bisa mengungkapkan isi hati saya dan dari hasil diskusi kita kali ini ternyata saya bisa menemukan ini ya Bu ya, alternatif-alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, terutama dengan kondisi kelas. Jadi nantinya saya akan melihat atau mengevaluasi sejauh mana nih Bu keinginan-keinginan saya ini atau rencana-rencana dan ide saya ini bisa terwujud atau tidak. Nanti kita akan mencoba sejauh mana keberhasilannya nih Bu ketika itu diterapkan. Baik Pak Iril, saya jadi penasaran ini 2 minggu lagi saya ditelepon ya Pak Iril ya. Saya pengen tahu apakah langkah-langkah yang sudah kita bicarakan tadi ini benar-benar berhasil atau bagaimana. Siap nanti ngabari saya Pak Iril. Ya, siap Bu. Selama Ibu tidak Oke, keberatan nanti bantu kami ya Bu ya. Bantu saya pribadi Bu ya. siap. Terima Siap Ibu. kasih Pak Iril. Terima kasih Bu Mary. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Pak Siap Iril. Bu Mary. Dadah.